Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarindi, Sarjana Terapan Kebidanan BDN. Saya selaku koordinator P2P Dinas Kesehatan Kota Tegal dan juga dalam hal ini selaku pembimbing lapangan dari mahasiswa praktek yang bernama Mbak Hermi, Mbak Dira, dan Mbak Tari yang berasal dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Kesehatan Masyarakat. Saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan hasil dari praktek lapangan dari 3 mahasiswa yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, apresiasi selamat kepada 3 mahasiswa yang telah menyelesaikan praktek lapangannya dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang didapat di lapangan, khususnya di Dinas Kesehatan Kota Tegal, akan menjadikan pedoman bagi teman-teman sekalian, bagi adik-adik yang bertiga ini untuk menjadi tenaga kesehatan yang profesional ke depannya. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Sivitas Universitas Negeri Semarang, jurusan Kesehatan Masyarakat, yang telah menerjunkan mahasiswanya untuk praktek lapangan di Dinas Kesehatan Kota Tegal. Dari kegiatan praktek lapangan ini, kami menyimpulkan ada beberapa manfaat yang kami peroleh, juga mungkin adik-adik peroleh, dan juga ada beberapa kendala. Dan yang termasuk manfaat dari kegiatan praktek lapangan adalah yang pertama, adik-adik mahasiswa ini menjadi tambahan sumber daya bagi kami di Dinas Kesehatan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Karena memang secara umum sebetulnya SDM untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dibutuhkan sebanyak-banyaknya. Karena sasaran kita masyarakat luas itu juga jumlahnya banyak. Harapannya dengan semakin banyak SDM kesehatan yang memberikan edukasi masyarakat juga akan lebih banyak mendapatkan informasi kesehatan. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan konseling kesehatan dan atau menambahkan wawasan kesehatan dengan waktu yang lebih longgar. Karena adik-adik mahasiswa ketika memberikan konseling kesehatan, edukasi kesehatan, mereka lebih concern, tidak terburu-buru untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, memungkinkan melakukan pemetaan masalah di setiap kali adik-adik mahasiswa ini turun ke lapangan dan bertemu dengan kelompok masyarakat yang mungkin saja masalah tersebut belum terpetakan oleh kami. Kemudian yang keempat, laporan yang dibuat atau disusun oleh adik-adik mahasiswa yang di dalamnya juga mencantumkan berbagai macam kondisi kesehatan Kota Tegal yang tentu itu juga menjadi masalah kesehatan di Kota Tegal. Ini bisa menjadi tolak ukur bagi kami kondisi kesehatan di Kota Tegal yang kemudian akan kami tindak lanjuti dengan validasi data atau validasi kondisi. Jika memang kondisi yang dipetakan oleh adik-adik mahasiswa ini betul atau benar, maka kami akan melakukan tindak lanjut untuk menata laksana atau menangani permasalahan tadi. Kemudian yang kelima, inovasi yang dibuat oleh adik-adik mahasiswa dalam hal kaitannya dengan cara melakukan edukasi kepada masyarakat agar supaya lebih efektif, efisien. Ini bisa direplikasi oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal khususnya untuk dapat dilaksanakan kegiatan yang serupa ke depannya dan harapannya bisa mencapai tujuan dari pembangunan kesehatan dengan membangun masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kota Tegal khususnya yang berwawasan kesehatan dan bisa berperilaku sehat. Itu beberapa manfaat yang bisa kami peroleh dari praktek lapangan adik-adik mahasiswa yang diterjunkan di Dinas Kesehatan Kota Tegal. Sedangkan kami tidak menutup
mata bahwa dalam kegiatan pelaksanaan praktek lapangan ini ada kendala-kendala yang dihadapi. Yang pertama adalah masih ada kelompok masyarakat yang belum mau menerima dengan terbuka kedatangan mahasiswa dan kemudian belum mau mengimplementasikan informasi kesehatan yang diberikan oleh mahasiswa untuk dapat merubah perilaku mereka menjadi perilaku yang lebih sehat. Kemudian yang kedua, adanya keterbatasan sarana prasarana bagi mahasiswa dalam pelaksanaan edukasi kepada kelompok masyarakat selama mengikuti kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Tegal yang kurun waktunya lumayan cukup lama, yaitu 3 bulan. Ini tentu akan mempengaruhi hasil dari kegiatan yang sejatinya jika didukung dengan sarana prasarana yang optimal, maka mungkin hasilnya akan lebih maksimal. Gitu nih. Kemudian yang ketiga, kami melihat adanya keterbatasan anggaran. Jadi teman-teman mahasiswa ini melaksanakan kegiatan dari kegiatan yang memang sudah ada di Dinas Kesehatan. Mereka tidak melaksanakan kegiatan secara mandiri, tidak membuat perencanaan secara khusus untuk kelompok masyarakat tertentu, tetapi kegiatannya mengikuti kegiatan yang ada. Nah, ada beberapa kegiatan yang direncanakan tetapi lokusnya berbeda ya, bukan di masyarakat, nanti lokusnya di sekolah, tentu ini sudah berbeda lagi sasarannya. Nah, kami beranggapan bahwa jika ada anggaran khusus, mereka bisa menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan rencana mereka, menyesuaikan dengan kebutuhan mereka dalam hal target dari praktek lapangan. Ini akan lebih bagus lagi, mahasiswa akan lebih bebas, tidak terbatas dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang menjadi kendala berikutnya adalah kami lihat mahasiswa datang ke Dinas Kesehatan untuk kerja praktek lapangan itu belum membawa target kegiatan, sehingga mereka mengalami kebingungan di awal. Sistem penetapan target praktek yang belum ditetapkan di awal kegiatan ini sedikit banyak mengurangi efektivitas dari waktu adik-adik dalam praktek ya, karena dari mereka praktek di 1 minggu awal itu mereka masih bisa mereka itu memetakan permasalahan yang ada dan lalu baru menentukan target. Padahal kalau targetnya sudah ditentukan di awal, mungkin akan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa mereka rencanakan dan bisa diselesaikan dalam kurun waktu praktek lapangan. Itu beberapa hal berkaitan dengan kendala yang kami coba petakan pada saat proses pelaksanaan praktek lapangan selama 3 bulan di Dinas Kesehatan Kota Tegal. Kami harapannya ke depan jika memang ada kegiatan praktek lapangan lagi, tentu harapannya kegiatan ini akan lebih terencana, akan lebih optimal, maksimal manfaatnya begitu, sehingga izin kami memberikan saran jika diperkenankan. Yang pertama adalah jika memungkinkan pada saat praktek lapangan adik-adik mahasiswa sudah dibuatkan target terlebih dahulu. Target kegiatan yang sudah baku menjadikan mahasiswa punya perencanaan yang lebih matang jauh sebelum mereka praktek lapangan, sehingga begitu mereka sampai ke lapangan mereka sudah punya bahan kegiatan mulai dari awal pelaksanaan kegiatan. Kemudian target dari kegiatan praktek lapangan ini juga selain disosialisasikan kepada mahasiswa, harapannya bisa disosialisasikan kepada pembimbing lapangan, sehingga kami yang menjadi pembimbing ini bisa mengarahkan agar supaya adik-adik mahasiswa bisa mencapai target itu dengan baik gitu. Kemudian yang kedua, akan lebih baik apabila ada bantuan dana dari pendidikan untuk keperluan cetak media atau cetak media edukasi atau keperluan-keperluan lain yang muncul ketika memungkinkan diadakan kegiatan mandiri mereka di lapangan, tidak
selalu mengikuti kegiatan kami yang sudah terencana. Karena mungkin kegiatan yang mereka buat sendiri ini akan lebih spesifik dengan pencapaian dari target praktek lapangannya mereka. Nah, yang kami lihat saat ini karena tidak ada anggaran yang khusus, mereka menggunakan anggaran swadaya. Tentu ini akan memberatkan bagi mahasiswa. Saya kira itu untuk beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga sukses untuk adik-adik mahasiswa yang nantinya akan melanjutkan kegiatan praktek lapangan di tempat yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Samuel Christian Adi Nugroho. Saya petugas promosi kesehatan dari Puskesmas Darok Kota Tegal. Ya, terima kasih sebelumnya atas bantuannya dari teman-teman dari Universitas Negeri Semarang jurusan peminatan epidemiologi ya. Ya, dari peminatan epidemiologi kemarin teman-teman dari UNES berjumlah 3 orang datang ke Posyandu ini, Posyandu Anggrek, untuk membantu menjelaskan, untuk membantu memperkenalkan teman-teman remaja tentang apa itu TBC, bagaimana pencegahannya, bagaimana penularannya, seperti itu. Ya, jelas manfaatnya, teman-teman remaja bisa paham, bisa tahu, bisa mencegah tentang TBC. Karena kan sebelumnya mereka harus tahu dulu ya, sebelum bisa mencegah seperti itu. Dan kemarin juga kalau nggak salah ada gamesnya ya Mbak ya. Karena ada games itu anak-anak jadi tertarik, jadi antusias seperti itu. Kemudian untuk hambatannya sekiranya yang bisa Bapak lihat apa ya Pak? Untuk hambatan sepertinya karena kemarin jumlahnya banyak juga ya, jadinya anak-anak pecah konsentrasi seperti itu. Memang itu hambatan yang alami kalau misalnya di ruangan terbuka seperti ini, dan kebetulan kalau misalnya bisa dilihat sebelah sini ada rel kereta juga, jadi ketika menyampaikan pesan terputus ada kereta, terus menyampaikan pesan lagi konsentrasinya terputus, seperti itu hambatannya kemarin. Baik, terima kasih banyak Pak. Kemudian mungkin ada saran Pak dari Bapak untuk program kedepannya bagaimana? Ya, sarannya karena dari EPID ya, ya karena dari EPID saran kedepannya mungkin bisa bahas penyakit-penyakit lain ya selain dari TBC, mungkin bisa HIV, seperti penyakit-penyakit yang lainnya lah yang sedang cukup umum, dan ibaratnya dari remaja sendiri pun juga harus paham tentang penyakit-penyakit seperti itu. Nah, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman dari UNES sudah ikut membantu ya di sini ya. Dan harapannya ke depannya bisa mendapat ilmu, bisa mendapat manfaat di Posyandu Remaja Anggrek ini. Dan barangkali ada salah-salah dari kami, saya selaku promosi kesehatan, kader-kader kesehatan, atau teman-teman remaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hikmah SPD. Saya adalah salah satu guru yang ada di SMA Negeri Kota Tegal, yang mana saya adalah pembina PMR yang ada di SMA 3 Kota Tegal. Dalam hal ini saya sebagai pembimbing lapangan dari mahasiswa dari UNES yang melakukan kegiatan PKL yang ada di SMA Negeri 3 Kota Tegal. Saya sangat menyambut baik kegiatan PKL yang dilaksanakan teman-teman dari UNES. Dan alhamdulillah kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, meskipun ada sedikit kendala ketika melakukan kegiatan tersebut. Kendala tersebut memang ada, namun tidak terlalu berarti. Di antaranya yaitu karena padatnya kegiatan yang ada di SMA 3, sehingga ada sedikit waktu yang bersamaan satu kegiatan dengan yang lain, sehingga mungkin sedikit kurang optimal untuk kehadiran ataupun keikutsertaan dari anak-anak PMR tersebut. Namun kami berharap kendala tersebut bukan merupakan kendala yang besar dan nantinya bisa dilaksanakan ataupun ditindaklanjuti dengan baik. Saya selaku pembina PMR merasa bersyukur SMA 3 Kota Tegal diberi kepercayaan untuk bisa mengikuti kegiatan program ini bersama mahasiswa, di mana manfaat dari kegiatan PKL dari mahasiswa tersebut sangat baik untuk anggota PMR yang ada di SMA 3 Kota Tegal, di mana mereka selaku anggota PMR bertambah pengetahuannya, kemudian wawasannya mengenai TBC itu apa,
Sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan nantinya yang menjadi duta TBC tersebut bisa menindaklanjuti dan menginformasikan kepada rekan-rekannya baik sesama tingkat maupun kakak tua di kelasnya. Dan ini sangat bermanfaat untuk anak-anak tentunya secara umum yang ada di SMA 3 Kota Tegal. Kemudian untuk ke depan kami harapkan kegiatan-kegiatan seperti ini akan bisa ditindaklanjuti dari anggota PMR yang bisa melaksanakan merealisasikan kegiatan yang sudah diadakan untuk bisa lebih dilakukan inovasi yang kaitannya dengan kegiatan mengenai sosialisasi dan informasi mengenai TBC, sehingga akan lebih manfaatnya lebih luas lagi, tidak hanya untuk siswa namun lebih semuanya kepada warga yang ada di SMA Negeri Kota Tegal. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Najwa Khairunisa bisa panggil aku Hani, kelasku dari kelas 12-1 dan aku sebagai Ketua Umum PMR Wira SMA Negeri 3 Kota Tegal. Nah, jadi acara hari ini adalah merupakan acara lanjutan dari latihan rutin minggu lalu pada tanggal 5 Oktober 2024. Jadi hari ini tuh kita banyak melakukan kegiatan nih. Kita dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, ada yang melakukan kuis, ada mewarnai poster atau membuat poster, dan kita juga ada yang namanya pengangkatan duta TBC. Kegiatan hari ini tuh tentu banyak banget manfaatnya. Jadi kita bisa tahu apa itu TBC, cara pengenalannya TBC itu apa, dan cara pengobatan dari TBC itu sendiri apa. Karena agar kita, siswa-siswa ini tuh bisa lebih aware lagi sama yang namanya TBC. Mungkin hambatan yang saya rasakan adalah kekurangan anggota untuk dokumentasi dan mungkin waktunya agak sedikit lama. Kegiatan hari ini sangat keren Kak, dan saran aku cuma satu, untuk masalah efisiensi dan efektif waktu mungkin bisa ditingkatkan lagi. Sebagai ketua umum, saya ingin agar aksi ini tuh bisa menjadi aksi yang berkelanjutan dengan cara mensosialisasikan tentang bahayanya TBC, seperti menempelkan poster-poster yang tadi sudah dibikin untuk ditempelkan di sudut-sudut strategi sekolah. Terus juga dengan cara pengangkatan duta TBC tadi kan kita bisa jadi ada remaja yang mensosialisasikan tentang bahayanya TBC juga. Oke, yang terakhir, satu kata untuk kegiatan kita hari ini. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnatul Lestari dengan NIM 6411421128. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang telah menyelesaikan program PKL MBKM SKM Penggerak tahun 2024. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah manfaat yang saya terima dari program ini. Yang pertama ada pengetahuan dan pengalaman mengenai implementasi ilmu kesehatan masyarakat di dunia kerja dan masyarakat secara langsung. Yang kedua, saya juga mulai memahami, mendapat paparan mengenai cara mengimplementasikan 11 siklus pemecahan masalah. Dan juga yang ketiga adalah saya mendapatkan gambaran yang nyata tentang dunia kerja yang sebenarnya. Untuk kendala, tidak ada kendala yang terlalu berarti, hanya saja pembimbing lapangan kadang susah ditemui karena kesibukannya. Dan juga saran ke depannya adalah semoga sosialisasi kepada pembimbing lapangan dapat dilaksanakan sebelum mahasiswa terjun ke lokus atau sebelum mahasiswa melaksanakan program PKL, sehingga telah tahu apa yang mahasiswa butuhkan dan apa yang akan mahasiswa lakukan selama program PKL tersebut. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.